Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat siang dari Karoseri Adiputro, Malang, Jawa Timur. Jadi ini cuacanya sedang mellow sekali ya, sedang gerimis. Gerimis yang lumayan besar. Dan hari ini, siang hari ini baru aja selesai Jumatan. Ini aku diundang untuk merilis unit terbaru dari Efisiensi Group lagi yang divisi pariwisata, yaitu TVD, dan ini unitnya spesial sekali teman-teman. Bagaimana detail dari unit bus TVD yang akan dikeluarkan hari ini? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan ini dia TVD memakai sasis Tronton. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di ruang finishing dan di belakangku ini adalah unit TVD yang akan segera dirilis dari Karoseri Adiputro. Dan supaya informasinya bisa lebih jelas seperti biasa, ini aku bersama Om Angga. Sini Om, masuk Om. Halo. Halo Om. Siap. 2 minggu lalu kita ketemu. Ya. Sekarang ketemu lagi. Jadi hari ini Efisiensi TVD ini mau ngeluarin apa aja Om hari ini? Kita ngeluarin yang ditunggu-tunggu nih pasti. Yang ditunggu-tunggu. Kemarin tuh banyak komen-komennya. Kapan nih yang banyak nih? Gitu kan? Nah, ini sudah tiba saatnya nih. Sudah tiba saatnya. Yang ditunggu-tunggu adalah ya sasis premium. Yang di belakang kita ini. Ya, oke. Yang dan Hino RM. Jadi Hino RM ini adalah unit Jetbus 5 keberapa? Jetbus 5 keberapa? 7 ya? 7 betul. Pertama 5 kan? 5. Sekarang 2. Terus yang TVD, jadi yang TVD udah 5. 5 yang oren. Yang oren. Sama ini jadi 6. 6 ini. Oh, sama ini jadi 6. Yang terus hijau yang RM. Hijau RM itu berarti 5 tambah 2, 7. Tambah 2, ya 7. Jadi totalnya udah berapa tuh ya? Dari sekian yang belum keluar masih banyak lagi. Masih ada berikutnya. Masih ada berikutnya lagi. Jadi bisa ditunggu terus lah kejutan-kejutan dari Efisiensi Group. Oke, kita mau bahas yang ini dulu Om. Karena kalau yang hijau kan udah dibahas kan dari kemarin kan. Udah. Oke. Overall sama kan kalau yang hijau itu ya? Sama. Kita bahas ini nih. Ini kan berbeda banget nih. Dari speknya segala macam berbeda dengan TVD pada umumnya. Kalau body, dia Jetbus 5 SHD Om. SHD, betul. Bisa dijelaskan kan di luar ini apa aja nih yang berbeda dari yang oren kemarin kita review? Pastinya yang jelas berbeda dari sumbu atau panjangnya kan. Panjangnya. Ya. Kalau ini full panjangnya berapa ya? 13 lebih ya? 13 lebih ya? 13 lebih. Ya. Ini aku baru lihat nih. Oh iya. Ini kita. Ini apa nih? Dia di dalam itu ada aki. Loh. Akinya di sini. Aki sebelah kiri kita. Oh ya. Iya dong, aki dong. Ya, ada aki. Oh. Oke. Jadi sekarang akinya di sini. Ya, untuk aki engine di sini nih. Aki engine-nya berarti ini ada? Ada 2. Ada 2. Oh iya, ada 2. Ya. Ada 2. Ada aki engine. Jadi akinya sekarang di sini. Kalau dulu kalau nggak salah tuh akinya tuh di bagasi. Di bagasi terus dibikin kotak, ada tempat aki. Ada tempat akinya. Kalau sekarang dipisah nih antara bagasi sama ini dikasih tempat sendiri. Tempat sendiri, betul. Oke, jadi aki engine ya ini ya. Aki engine, aki betul. engine ada 2, dia di sebelah kiri depan. Kiri. Betul. Terus ini bagasi biasa. Biasa sama pada umumnya. Oh iya. Nah, ya, ini sama seperti Jetbus SHD pada umumnya. Ya. Di sini ada bagasi penyimpanan. Ini biasanya buat nyimpan alat-alatnya kru ya Om ya. Alat-alat untuk kru. Ya, alat kru, alat-alat ya spare partnya bis segala macam. Kalau balon suspensi nggak muat di sini ya? Balon suspensi nggak muat. Nggak muat ya? Nggak muat. Oh, gitu. Karena biasanya kalau bisnya udah lumayan berumur kan biasanya nyetok tuh. Nyetok. Balon suspensi kan? Betul. Tapi kalau mau gepengin? Digepengin? Bisa. Oh bisa ya, bisa. masuk sini ya? Bisa. Karena ini lumayan ya Om ya? Tinggi banget ya? Iya, tinggi loh. Tinggi Gede. ya? Dan dia panjang ya. katanya ya? Semeteran ada space-nya udah lumayan besar nih. Betul. Gitu. Oke, tutup lagi Om. Siap. Nah, kemudian kalau bagasi yang utama ini, tingginya sama seperti yang kemarin oren ya? Sama dengan yang kemarin sama. Coba dibuka Om. Oke. Ya. Ini ada 1,5 ini ya? Ada 1,5 berarti. Ya. Nah, ini yang setengah. Kenapa setengah? Karena ada toilet. Ada toilet, betul. Ada toiletnya. Jadi ini agak berbeda dengan yang oren kemarin. Kalau oren kan tidak ada toilet. Nggak ada toiletnya. Ini ada toiletnya. Makanya bagasinya yang sebelah kiri kemakan setengah. Jadi 1,5. Dan ini lihat isinya. Leg rest. Leg rest. Kumpulan leg rest di sini. Ini untuk yang unit yang kemarin, leg rest ini. Oh, unit yang kemarin. Jadi bisa opsional ya. Opsional, kalau penumpangnya atau yang mau nyewa mau pakai leg rest,
Bisa. pakai leg rest ini. Tuh. Sudah disediakan leg restnya. Tuh. Oke, kita tutup lagi. Oke. Ini diajarin Om Angga nih cara tutupnya nih begini nih. Ya. Udah dan ringan. Iya. Oke. Ini toilet. Ini kalau bisa Ini dibuka bisa, Om? bisa. Ini buat bak kontrol. Bak kontrol tuh maksudnya gimana? Bak kontrol itu Buat ketika ngecek air atau gitu? ngecek ketika ada kebocoran dari toilet, kita bisa ngecek dari sini. Oh, bukannya Bak begini. kontrol, ya. Ini bisa diganjel? Nah, sudah bisa lepas. Op, lepas. Oh Ya. iya. Oh, cuma satu ya Ya. ganjelannya ya. Ini kan pipa dari kloset. Oh, ini dari kloset. Ketika ada sumpama yang sering Buangnya terjadi kecil. adalah tersumbat. Oh. Buang apalah plastik segala macem. Berarti harus ditulisin tuh Om di Ya. dalam Om, dilarang buang tisu, buang plastik Dalam yang dapat kloset. menyumbat pipa ini. Karena ini tempat pembuangan ya Om ya. Iya, ini pembuangan. Ini Makanya tempat pembuangan. dinamakan bak kontrol. Oh, bak kontrol namanya. Ya, Nah, ini toilet nih. toiletnya. Jadi keluarnya tuh cuma dari satu pipa ini doang ya Om? Iya. Jadi cuma kayak leher angsa gitu aja. Oh alah. Iya iya iya. Jadi kemungkinan mampetnya besar dong ya. Besar pasti. Karena cuma satu ini doang. Ya. Oke oke oke. Ini aku baru pertama kali lihat jalur keluarnya air ke WC nih di sini. Ini nih baru pertama kalinya. Ternyata seperti ini aja ya. Leher angsa namanya. Sesimpel ini Om ya. Simpel ini, Ternyata ya. betul. Makanya jangan buang tisu, plastik itu jangan buang Jangan. ke lubang klosetnya karena bisa mampet. Bisa mampet. Oke. Oke, kita tutup Ya. lagi Om. Oh, Wah, ini agak ngeri ya. yuk, lepas. Oke. Langsung kunci. Nah, dia pintu tengah. Coba. Kenapa pintu tengah Om? Kenapa pintu tengah? Karena di sini kan karena posisi toilet juga ada di tengah. Oh gitu. Dan pada umumnya Hmm. kalau tronton itu pasti di pintu tengah. Karena belakangnya ada dua roda. Dua roda, betul. Oke oke. Nggak ada space buat Nggak ada pintu space. ya. Jadi Betul. pintunya tengah. Karena di belakang itu kan intercooler, radiator segala intercooler, iya. macam kan. Udah dari Jadi komponen. rata-rata kan tronton pintunya tengah. Betul. Belakang ada bagasi lagi nih dua. bagasi. Tapi sama seperti depan ya. Ya, tapi bedanya ini tembus bagasi. Oh, tembus. Tembus. Oh, Ini tembus. alah. Oh Ya, iya dong, bagasinya tembus. Tembus ini. Luar biasa. Tuh. Panjang sekali. Jadi benar-benar space bagasi di atas roda belakang ini panjang banget. Tembus ya. Betul. Baru tahu aku. Soalnya aku sangat jarang yang lihat yang kayak gini Om. Oh, gitu Lihat ya? sampai detail buka-buka gitu Betul. jarang banget. Ini ada Nah. lagi nih. Ini apa nih? Ini kecil ini dengan kotak kecil ini adalah nyawa dari mesinnya. Nyawa dari mesinnya. Apa itu? Ini adalah kotak untuk ngisi BBM. Oke, Betul. coba kita lihat. Iya. Nah, Oh, beserta tabung angin, tabung angin. tabung angin. Jadi kalau Volvo tabung angin pasti dicari akses sendiri agar mudah untuk maintenance. Agar mudah untuk maintenance. Ya. Dan di sini adalah untuk apa? BBM. Oh, jadi dia tabung angin sekaligus buat isi BBM. BBM. Oh, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kendaraan berat itu nyawanya tuh ada di isi nih. Ngerem, Betul. klakson, Ya. apalagi Om? Kalau di anginnya kosong juga nggak bisa jalan. nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Kunci. Kunci. Gitu. Jadi ini nyawanya bener kata Om Angga, ini nyawanya. Tuh. Kendaraan alat berat Alat gitu berat. yang kendaraan besar tuh ini angin. Angin. Jadi kalau ada masalah di kompresor angin ini biasanya itu udah fatal ya Om. Fatal. Karena bisa nggak jalan. Gitu. bisa nggak jalan. Tapi kalau untuk unit-unit premium kan pasti ada peringatan kan Ya, warning. ada Beda dengan warning, unit zaman dulu kan ya. Kalau zaman dulu kan kita ngira-ngira, Ngira-ngira, kalau itu tenaganya udah kira-kira. gempos atau Ya. remnya udah susah, itu biasanya anginnya bermasalah. Oh, Kalau sekarang di indikatornya itu udah bisa muncul sensornya muncul. ya. Ada warningnya. Di warningnya. Oke. Oke, tutup lagi Om. Kalau ini ya radiator intercooler lah ya. Intercooler betul. Bukanya? Ya. Oh, ke samping. Wih, Sampai rapi banget ya. lebih rapi nih ya. Rapi sekali loh. Dan lebih mungkin ada pengamannya juga Iya, ya. ada jaring pengaman. jaring-jaringnya. Kalau dulu kan kalau seingatku dia terekspos banget ya. Betul, iya. Kelihatan banget ya. Ya, kelihatan. Ini rapi banget loh. Rapi ini. The best. Rapi sekali. Tapi ini kalau maintenance gimana Om? Kalau maintenance mungkin ini buka ini. Oh bisa ya? Iya. Ini kan Oh ada sealer bautnya. nih. Oke. Sealer. Oke. Ya. Ya mungkin bukannya nih segini kali ya. Segini ya.
Cover-covernya ini dibuka. Betul. Oh, Ini kan hanya tebeng-tebeng aja. Oh, iya. Good. Rapi banget, rapi. Oke, tutup lagi. Kita tutup kembali. Nah, ini. Wuh. Masih di ini Om tapi. Nah, ini engine-nya nih. Engine Volvo B11R. Hijau. Ini nggak ada lampunya ya? Lampunya. Masih Om. Mati. Jadi kalau di Jetbus 5 ini harusnya kalau dibuka dia langsung nyala lampunya. Mungkin baru ada maintenance jadi arusnya diputus dulu. Dimatiin dulu ya? Diputus dulu. Ya. Jadi nanti kita lihat lah engine-nya seperti apa kalau lagi nyala. Soalnya ini kita lagi buru-buru bikin videonya. Gitu. Ke kanan Om. Ayo. Oke. Nah, bagian kanan berarti ini bukan tabung. Ini tabung. mesin ya? Tabung juga. Oh, tabung sama. juga. Kita buka aja ya. Biar teman-teman ya. Ya. Soalnya kita sambil rusuh-rusuh. Ada satu lagi nih. AdBlue. AdBlue. Coba Om jelasin AdBlue itu apa sih Om? Pengertian saya, Iya. cairan untuk menjadikan apa itu? Bantu dong masyarakat. Apa? Agar ramah lingkungan intinya. Udah, intinya itu aja. Intinya itu AdBlue aja. itu membantu mesin ini memproduksi gas buangnya agar lebih ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Sebenarnya penjelasannya sesimpel itu. Teknisnya lebih lanjutnya seperti apa? Agak ribet gitu. Tapi intinya sekarang bisnis itu ada AdBlue. Gitu. Ini udah jadi regulasi lah ya, Regulasi, bisa dibilang ya. AdBlue itu. Ini kan ada cairannya tuh. Itu perlu dipenuhin lagi atau gimana? Oh, dia itu seperti ini. Perhitungannya kalau nggak salah, jadi dalam 1 liter AdBlue itu berapa ratus kilo gitu. Sama kayak penggunaan bahan bakar. Oke. Gitu. Berapa ratus kilometer, berapa liter AdBlue yang dipakai. Terus juga ada tabung juga ya Om ya? Ada tabung. Tapi ini lebih kecil. Ini buat apa? Ini tabung ke mana nih? Kalau tadi kan besar banget tuh. Kalau ini tabung ini apa? mungkin lebih ke suspensi atau apa ya? Bisa jadi suspensi. Kurang paham juga ini. Iya. Jadi ini kan suspensinya bisa naik turun gitu kan? Bisa disetting naik turun. Mungkin dari sini nih angin suspensinya. Dan ini yang besar banget ya. Ini nih. Tabung. Besar banget ya. Apa sebutannya? Katalis. Iya. Iya. Besar banget. Serem ya. Mesin Volvo tuh serem. Kelihatan besar banget. Gitu. Oke, kita tutup lagi Om. Siap, Om. Ini masih sedikit di finishing lah. Gitu. Kalau sebelah sini sama seperti yang kiri ya, tembus juga. Tembus, tapi di sini ada apa? aki. Oh, coba lihat Om. AC. Kita buka ya. Oke. Tembus. Nah. Oh, tembus juga. Oh iya. Tembus juga, tapi ada AC. Nih, AC. kelihatan tuh. Ada AC-nya. Ini AC-nya ada aki untuk AC, ada AC-nya. Aki untuk AC dan dia tembus juga. Nah, tembus juga. Seru juga ya. Dia kenapa bisa jadi 2 ya? Karena kalau sasis tronton dia lebih panjang dimensinya. Tapi kenapa tidak dijejerkan untuk akinya ya? Kenapa harus terpisah? Nah, iya itu. Iya kan? Iya. Karena yang bis-bis ini kan dia satu tempat kan. Satu tempat komponen atas bawah gitu. Ya, atas bawah. Jadi mungkin untuk maintenance lebih gampang. Lebih gampang. Jadi satu tempat. Kalau ini kan kalau satu hari kita mau ngecek aki, ngeceknya depan dulu. Udah selesai depan ke belakang lagi ke belakang lagi. Gitu. Ya mungkin Adiputra punya alasan lah kenapa ditaruh situ. Mungkin teman-teman ada yang tahu alasan kenapa, boleh tulis di kolom komentar. Oke. Ini ada space apa nih Om? Kalau yang tadi itu apa ya ini ya? Enggak, toilet ya. Toilet. Oh iya. Jadi di sini ada space lagi. Ini kalau ini di balik ini kan suspensi kan ya? Ya mungkin untuk ini ya dari dalam ya. Ya. Buat maintenance suspensi. Wah, ini lagi ngapain nih Om? Ini baru pemasangan bracket. Pemasangan bracket kursi. Bracket driver. Ya. Bracket jok. Oh, bawahnya gitu ya? Iya. Ternyata bawahnya rumit juga ya? Ini suspensi juga. Oh. Pakai balon juga. Oh. Gitu. Dia ini yang bukan yang kita pakai waktu itu Scania? Iya, betul. Oh, ini dia pelakunya. Ini dia pelakunya. Oh, jadi ini punya DAF ya itu ya? Iya, punya DAF, betul. Punya truk DAF. Iya. Oh. Punya truk DAF. Enak ini kursinya. Tapi nggak ngantuk Om? Gitu-gitu. Enggak lah. Oh, enggak ya? Iya. Gitu. Kursinya canggih, bawahnya ribet tapi banyak perintilannya. Oke, kita masuk ke dalam ya Om. Sekarang kita masuk ke dalam. Oke. Ini posisi busnya masih
mati. Yeah. Dan ini ada yang lucu nih. Masih ada berantakan Ini belum ada joknya ya, joknya masih di luar tadi. Masih Sambil dinyalain kali Om ya, biar kelihatan. Coba saya juga nggak mau ya. Nyalain lampu-lampunya. Wah, Kayak jangan-jangan akinya belum di ini. oh akhirnya belum dipasang ya. Oh iya, berarti starternya dari belakang. Dari belakang. Bisa nggak ya di starter dulu? Oh, belakang lagi maintenance. Betul. Ya, gitulah. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah selesai. 2,000 years later. Oke, jadi sambil kita nunggu bisnya ini lagi di finishing di bagian mesinnya, entah lagi diapain. Ini kita mau bahas sedikit tentang transmisinya si Volvo. Nah, ini adalah tuas transmisi Volvo. Jadi, Volvo ini termasuk bus dengan sasis premium. Kok bus dengan sasis premium? Sasis premium, jadi tuasnya cuma seperti ini. Dan tuas ini, itu cuma nyambung ke soket ini nih. Jadi, bis-bis premium, sasis-sasis premium zaman sekarang, tuas ini itu kayak cuma joystick doang, udah bukan yang kayak zaman dulu yang manual. Kalau manual kan itu dari tuas itu nyambung ke gearbox ya. Kalau ini tuh enggak, ini tuh kayak cuma ya joystick doang. Netral, A, otomatis, M, manual. Jadi bis ini bisa matic, bisa manual juga. Manual ini pakai ini. Nih, ini ada plus untuk naikin gigi. Ini ada minus untuk ngurangin gigi. Seperti itu. Dan di sini ada buat pengamannya. Jadi sebelum ngoper gigi, ini kita pencet ini. Jadi ini tuasnya mengingatkanku dengan tuasnya Nissan Grand Livina. Mirip. Dan R3. Jadi sebelum ngoper kita pencet ini dulu, baru ngoper. Gitu. Jadi gini doang. Terus di sini ada untuk power mode-nya. Ini ada E atau P. Jadi E-nya ini Eco, P-nya Power. Gitu. Jadi transmisi di sasis premium ya kayak gini doang. Jadi kayak joystick. Ini kalau dicabut ya udah, nggak ada transmisinya, nggak ada tuas transmisinya, dan nggak bisa jalan bisnya. Jadi cuma sesimpel dari soket gini doang. Gitu. Keren ya. Apalagi kalau Scania itu kan teman-teman tahu posisinya di samping setir, itu lebih simpel lagi. Jadi tinggal di toel doang, dia udah bisa mengoperasikan si giginya untuk menjalankan dari bis. Gitu. Canggih banget ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, bis itu sudah secanggih ini sekarang. Oke, kita tunggu lagi. Nanti bisnya sudah selesai, baru kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita sudah berada di dalamnya lagi dan ini sudah nyala semua ya Om ya? Ya. Ini sudah selesai semua. Tadi tuh yang bangkunya itu diapain Om? Ini bangkunya nih, ini sudah terpasang. Bangkunya kan kita bikin senyaman mungkin ya. Ya. Jadi kita tata ulang dari bracket segala macam. Oh, si itunya ya, si besi-besi di bawah bangku itu ya? Betul. Oh, oke. Ternyata aku baru tahu nih, tuasnya itu dia nyambungnya ke bracket itu ya? Ke bracket kursi, rangka kursinya ya? Rangka kursi. Oh gitu, jadi dibikin gimana caranya tangan tuh nggak jauh untuk ngegapainya ya? Masih bisa ngegapai. Iya, dan nggak ngeganggu untuk maju mundur si kursinya juga. Oh gitu, jadi agak rumit emang karena kursinya custom ini. Nah, kita ke bagian penumpang Om. Oke. Ini kursi ada berapa nih? Kursi Ada berapa totalnya? Total kita ada 37. 37 kursi, terus juga ada leg rest-nya nih ya. Tuh. Kalau yang kemarin, oranye yang kemarin kan beda ya, itu berapa? Beda. Itu kapasitas di 49. 49. Nah, kalau ini 37. Lebih panjang, tapi jumlah kursinya lebih sedikit karena space-nya di ini ya Om ya, dibikin lega ya. Lega. Di tiap barisnya. Gitu. Kalau bagian atas sama seperti yang kemarin ya. Dengan kemarin. Ditutup bagasinya nih berwarna coklat. Ini enak banget dipegangnya. Lembut ya. Lembut sekali, terus sisanya sih masih originalnya Jetbus 5 Adiputro sih. Bagian depan ada TV sama seperti kemarin, dan toilet Om, ini yang berbeda nih toilet. Ayo kita lihat bagian toiletnya. Ya, dan posisi ini tengahnya dulu. Anu mungkin ya. Akses sama lampu. Tombolnya. Sekarang kan kalau yang perbedaan dengan Hino yang F17 kemarin, yang tadi tengah, kemarin kan cenderung lebih bau. Rasakan. Lebih bau apanya nih? Lebih bau aromanya kan. Oh, aromanya bis barunya ya, berasa baunya. Bau pesingnya. Oh gitu. Toiletnya nggak ada bak buat nyiram manualnya. Oh, ini ada sekarang ya? Sudah ada. Oh, jadi ini kalau udah kepake jalan ya maksudnya ya? Ada bau pesingnya. Ini nggak ada. Nah, sekarang kan ada baknya.
Oh, jadi untuk menghindari bau pesing itu ketika sudah beroperasi. Ya. Oke. Jadi seperti itulah. Dan lebih mewah ya, itu ada wood panelnya juga. Gitu. Jadi mewah nih, di sininya, di toiletnya ini atasnya ada ininya, aksen kayunya. Jadi lebih mewah di bagian sininya. Mengikuti karpet dari karpet ininya, bawahnya ini. Gitu. Ini belakang nih. Nah, karena dia toilet tengah, jadi belakangnya ini sebaris ini enak ya Om ya, 5 orang nih. Tapi ini juga ada perubahan sih sebenarnya. Apa tuh perubahannya? Karena kita juga walaupun si jok belakang ini nggak bisa main di apa leg rest-nya. Oh iya, nggak ada leg rest ya. Oke. Terus dia nanti posisinya agak di atas, berarti di lantai di atas di sini. Oh gitu. Jadi dia bisa melihat pandangan. Oh benar. Lebih jelas. Ini kan sekarang posisinya masih sama ya? Iya. Oke. Jadi nanti ini mau dibundurin. Mundurin lebih ke trap atas. Lebih ke atas, 1 step ke atas, terus pakai dikasih leg rest. Apa enggak? Enggak. Oh enggak. Agar ini lebih mundur lagi lebih. Karena kalau yang dikasih leg rest, space-nya susah juga. Space-nya susah juga. Jadi emang ntar mau disetting ulang pas udah sampai di garasi ya? Iya, sampai pusat. Biar nanti jarak antar kursi di depan juga lebih lega lagi. Iya. Oke. Oke teman-teman, jadi gitu aja lah sekilas tentang bus TVD yang akan segera keluar ya Om ya. Iya. Di bentar lagi akan rilis dari karoseri Adiputro. Oke. Nah, ini mau rilis dari karoseri Adiputro nih. Sedang ngepasin posisinya Om ya. Karena ini baru pertama kali juga ya. Iya. Efisiensi Group pakai Volvo. Tuh. Tapi posisinya sih kalau dilihat di sini enak ya Om ya. Enak Tuh. betul. Posisinya kayak ini, kayak bawa mobil kecil. Biasanya kalau bis itu posisi setirnya kayak di bawah gitu kan. Ini posisi setirnya tuh di sini. Tuh. Kayak bawa mobil kecil. Enak. Itu pengaruh kursinya juga sih Om ya. Iya. Gara-gara kursinya pakai ini, jadi posisi duduknya tuh bisa lebih rendah lagi. Gitu. Oke teman-teman, jadi gitu aja video kita kali ini ikut merilis dari bus terbarunya TVD Jetbus 5 buatan karoseri Adiputro. Dan di video selanjutnya aku akan coba test drive bus ini. Pertama kalinya nyetir Volvo B11R 450 horsepower terbaru. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih rasanya nyetir Volvo B11R Tronton ini, tonton videonya yang akan tayang di channelnya Bus Efisiensi Official. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Bus Efisiensi Official, silahkan di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update terbaru dari channel Bus Efisiensi Official. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.